Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ferdiansa SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Pelaporan Akuntansi dan Konsolidasi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Halo semuanya, pada slide pertama ini, di sini saya akan membahas terkait pengertian kombinasi bisnis. Apa sih kombinasi bisnis itu? Nah, jadi secara sederhana, kombinasi bisnis ini adalah penggabungan dua atau lebih entitas usaha menjadi satu entitas baru. Jadi, misalnya nih, ada dua perusahaan yang sebelumnya berdiri sendiri, lalu mereka digabungkan jadi satu supaya bisa lebih kuat, lebih efisien, dan punya skala usaha yang lebih besar. Nah, menurut PSAK 22 dan IFRS nomor 3, kombinasi bisnis ini dapat terjadi saat satu pihak memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis lain. Artinya, perusahaan yang mengambil alih itu akan punya kontrol penuh atas perusahaan yang digabung. Contohnya itu misal nih, ada dua perusahaan yang digabungkan seperti Gojek dan Tokopedia yang bergabung dan membentuk satu entitas baru bernama Goto Group. Tujuannya ini ialah supaya mereka bisa saling melengkapi, di mana si Gojek ini kan kuat di layanan transportasi dan pembayaran digitalnya, sedangkan si Tokopedia ini kuat di e-commerce-nya. Jadi ketika mereka digabungkan, mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih lengkap lagi ke masyarakat dan bersaing lebih baik di pasar. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi strategi kombinasi bisnis. Jadi ini adalah strategi ketika perusahaan ingin berkembang dengan cara bergabung dengan perusahaan lain. Ada 3 jenis strategi utama, yaitu integrasi horizontal. Artinya perusahaan bergabung dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama. Misalnya dua perusahaan yang menjual produk konsumen bergabung menjadi satu supaya jadi lebih kuat di pasar. Yang kedua yaitu integrasi vertikal. Artinya perusahaan bergabung dengan perusahaan lain yang berada di tahap berbeda dalam proses produksi atau distribusi. Misalnya perusahaan pembuat obat membeli perusahaan distributor obat. Tujuannya supaya proses produksi sampai ke konsumen bisa lebih efisien. Nah, yang terakhir yaitu konglomerasi. Ini agak beda karena perusahaan bergabung dengan perusahaan lain yang produknya tidak saling berhubungan. Tujuannya adalah untuk menyebar resiko. Jadi kalau satu bisnis turun, masih ada pendapatan dari bisnis lain. Nah, itu dia 3 strategi kombinasi bisnis yang sering digunakan perusahaan buat berkembang. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis sendiri itu artinya adalah satu perusahaan yang bergabung dengan perusahaan lain atau bahkan membeli perusahaan lain sepenuhnya. Lalu, kenapa perusahaan melakukan itu? Apa tujuannya? Nah, di slide ini sudah dijelaskan beberapa tujuannya. Yang pertama itu ada sinergi atau meningkatkan kekuatan dan efisiensi. Nah, dalam bisnis, sinergi itu bisa terjadi ketika dua perusahaan itu menggabungkan kekuatannya. Misalnya, satu perusahaan punya sistem distribusi yang hebat, sementara perusahaan lain punya produk yang kualitasnya itu tinggi. Kalau mereka bergabung, maka biaya itu menjadi lebih murah dan hasilnya itu lebih maksimal. Inilah yang dicari perusahaan. Gabung supaya jadi lebih kuat dan lebih efisien. Yang kedua itu ada efisiensi biaya, yang dimana lebih murah daripada membangun dari awal.
membangun bisnis dari awal itu mahal. Kita harus beli tanah, bangun pabrik, rekrut karyawan, dan seterusnya. Nah, proses ini tuh membutuhkan waktu lama dan modal yang besar. Sementara itu, kalau perusahaan membeli bisnis yang sudah berjalan, fasilitasnya pun sudah ada, karyawannya juga sudah ada, pelanggannya pun juga sudah ada. Jadi lebih cepat dan jauh lebih murah. Nah, ini seperti kita juga membeli rumah jadi dibanding bangun dari nol. Karena tinggal masuk dan kita tinggal pakai saja. Nah, ketiga sini ada mengurangi resiko, yaitu lebih aman daripada memulai dari awal. Memulai bisnis baru itu seperti kita bertaruh, hasilnya itu pun belum pasti. Apakah produk kita akan laku? Apakah orang akan suka layanan kita? Nah, dengan membeli bisnis yang sudah berjalan, perusahaan bisa mengurangi resiko kegagalan. Karena bisnisnya itu sudah punya sejarah, punya data, dan kita bisa melihat kinerjanya. Kalau perusahaannya sudah untung dan punya reputasi yang baik, maka pembelian itu bisa menjadi investasi yang aman. Dan keempat, di sini ada pengurangan penundaan operasi atau fasilitas yang sudah siap pakai. Nah, sama seperti tadi, memulai dari nol itu butuh waktu. Tapi kalau membeli bisnis yang sudah berjalan, kita bisa langsung mengoperasikannya. Nah, ini sangat penting terutama di industri yang cepat dan kompetitif, yang dimana waktu adalah uang. Misalnya, perusahaan ingin langsung masuk ke pasar baru di luar negeri. Daripada membangun cabang dari awal, itu lebih praktis kalau mereka itu membeli perusahaan lokal yang sudah punya sistem, karyawan, dan pasar sendiri. Jadi lebih cepat berjalannya. Dan kelima itu ada mencegah pengambil alihan, yaitu melindungi dari akuisisi perusahaan lain. Nah, ada juga strategi bertahan. Kadang perusahaan membeli perusahaan lain bukan hanya untuk berkembang, tapi untuk mencegah pesaing mengambilnya. Contohnya, sebuah perusahaan tahu bahwa pesaing mereka itu tertarik pada suatu perusahaan kecil yang sedang berkembang pesat. Supaya pesaing tidak mendapat keuntungan dari sana, nah si perusahaan ini tuh lebih dulu membeli perusahaan si kecil itu. Jadi seperti menjaga aset agar tidak terjatuh ke tangan si lawan. Jadi dari tujuan ini kita bisa untuk memperkuat posisi di pasar, menghemat biaya, mempercepat pertumbuhan, sampai melindungi diri dari pesaing. Selanjutnya, metode akuntansi kombinasi bisnis. Ada dua metode. Metode yang pertama yaitu metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest, yang dimana aktiva dan kewajiban dicatat sebesar nilai buku dan tidak ada perubahan kepemilikan yang signifikan. Laporan keuangan juga digabungkan dengan cara menjumlahkan seluruh akun. Selanjutnya, metode pembelian, purchase method atau akuisisi, di mana aktiva dan kewajiban dicatat sebesar nilai wajar, dan dalam metode ini ada pihak pengakuisisi dan juga ada pihak yang diakuisisi. Goodwill diakui jika biaya perolehan lebih besar daripada nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh. Ini saya akan menjelaskan penggabungan usaha antara PT Zuma dengan PT Zula yang ingin bergabung dengan data neraca per tanggal 31 Maret 2023, yaitu diketahui PT Zuma memiliki aktiva sebesar 750 juta, modal saham sebesar 500 juta, laba ditahan sebesar 200 juta, pendapatan sebesar 200 juta, dan beban sebesar 150 juta. Selanjutnya diketahui PT Zula memiliki aktiva sebesar 290 juta, modal saham sebesar 200 juta, laba ditahan sebesar 50 juta, pendapatan sebesar 100 juta, dan beban sebesar 60 juta. Lalu PT Zuma menerbitkan 22 lembar saham dengan harga per lembarnya itu 10.000 untuk mengakuisisi PT Zula. Pencatatan setelah penggabungan usaha antara PT Zuma dengan PT Zula yaitu mendapatkan aktiva sebesar 1 miliar 40 juta hasil penggabungan PT Zuma ditambah PT Zula, yaitu beban sebesar 210 juta penambahan dari PT Zuma ditambah PT Zula. Selanjutnya modal saham sebesar 720 juta itu dari saham PT Zuma ditambah dengan saham baru. Setelah laba ditahan sebesar 230 juta hasil perhitungan selisih antara PT Zuma dengan PT Zula, yaitu selanjutnya pendapatan sebesar 300 juta hasil dari PT Zuma dengan PT Zula. Baiklah teman-teman, setelah pemaparan materi sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa
Kombinasi bisnis atau penggabungan usaha itu adalah salah satu strategi yang sering digunakan perusahaan untuk berkembang. Tujuannya ini bukan cuma memperluas operasi, tapi juga untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi persaingan, dan memperkuat posisi di pasar. Gimana sih caranya? Nah, caranya itu bisa dengan menggabungkan dua atau lebih entitas usaha jadi satu kesatuan ekonomi yang lebih besar dan lebih kuat. Prosesnya ialah penggabungan ini bisa dilakukan melewati integrasi horizontal, integrasi vertikal, atau konglomerasi, tergantung kebutuhan dan tujuan masing-masing perusahaan.